judul yang diberikan oleh Pak Fajar kepada saya dan itu memang saya kira tepat dari regulasi-regulasi yang kita dapatkan akhir-akhir ini dari transformasi pelayanan kesehatan itu perlu kita menyikapinya. Kita tidak bisa diam, kita harus move on. Jadi strategi Persana menyikapi transformasi pembiayaan dan rujukan kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, kendati Pak Pajar tadi sudah menyampaikan CV, apa namanya perkenalan saya ingin sedikit supaya lebih close dengan teman-teman sekalian. Saya hari ini masih berpraktek dan menjadi ketua Persana itu sorry, eh, 3 tahun yang lalu. Jadi memang sudah waktunya untuk di change lagi. Kemudian ada beberapa organisasi, baik MHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan, di PBID, terakhir ini di PBID sebagai penasehat, anggota Dewan Penasehat, dan sebagai kolega di perhimpunan, saya menjadi anggota Dewan Etik yang mengawal praktek dokter paru di masyarakat. Kemudian apa yang akan kita bicarakan? Nah, Mas Fajar, tolong diingatkan saya kalau waktunya sudah habis ya. Karena ini ada Pak Hairul Rajab itu sebenarnya pemateri utama. Saya cuma mendampingi beliau. Baik, Pak. Berapa waktunya saya dikasih, Pak? Eh, 20 menit, Pak. 25 menit. Oke. Nah, apa yang akan kita bicarakan dalam 20 menit sesuai dengan waktu yang dialokasikan Pak Fajar? Ini saya akan sedikit mengingatkan teman-teman atau memperkenalkan apa sih itu Persana. Kemudian sebelum masuk pada strategi, saya ingin mengingatkan atau memberikan renungan apa sih nilai daripada pelayanan kedokteran itu. Kemudian seperti apa transformasi layanan rujukan dan di IRG. Kemudian tantangannya kita, kemudian how to solve it the problem. Bagaimana kita memecahkan masalah itu. Nah, ini sejarah Persana, sorry, sejarah Persana itu lahir dari, eh, sorry, saya punya ini. Jadi sebenarnya Persana itu berada atau dilahirkan di tahun 2009. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu teman-teman sekalian. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi karena eh, dianggapnya asosiasi yang ada belum mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari pemilik, kira-kira begitu ya. Tidak lain di samping itu mendorong dan berkolaborasi dengan asosiasi rumah sakit lainnya untuk mewujudkan rumah sakit swasta yang berdaya saing global. Nah, ini presentasi rumah sakit swasta nasional anggota Persana itu 2091 rumah sakit. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini terjadi akselerasi pertambahan rumah sakit nasional yang sebelum BPJS itu sekitar 2000-an. Jadi ada sepertiga daripada pertambahan pertumbuhan rumah sakit swasta maupun pemerintah ini. Nah, bayangkan kita ini ada 2000 rumah sakit yang terhimpun di dalam Persana. Saya lanjut. Nah, ini kira-kira eh, awal dibentuknya Persana tahun 2009. Kemudian eh, pengurusan pertama pelantikan eh, periode pertama di 2011. Jadi sebenarnya eh, sudah lama juga ya. Cuma memang geliatnya tidak segeliat
versi. Ya, ini karena biasanya karena masalah para apa namanya pengurus ini adalah bagian daripada owner yang sangat sibuk sehingga ya malah mengabaikan. Tapi di dalam forum-forum internal itu aktif dalam berdiskusi bagaimana apa namanya merespon kebijakan-kebijakan nasional. Nah, ini tahun lalu kita sudah sebenarnya kita sudah melakukan pada waktu pelantikan itu sekaligus bicara tentang transformasi sistem pembiayaan kesehatan, tapi secara global ya. Nah, kali ini lebih kepada layanan rujukan dengan perubahan INASIBGIS menjadi IDRG. Nah, apa visinya? Sederhana, eh, mendorong dan berkontribusi dalam memenuhi pelayanan kesehatan rumah sakitan nasional. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sudah memulai masuk ke materi. Kemudian saya ingin menyampaikan nilai dasar yang dianut oleh Persana itu merujuk kepada nilai dasar dokter. Jadi yang pertama adalah khairun nas ampauhum linnas. Jadi ini saya kira uh, bagian core daripada uh, jiwa Persana. Ingin bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan. Kemudian meng-hire juga Sumpah Hippocrates, cuma dua inti daripada Sumpah Hippocrates, to help or do no, and do no harm. Jadi sebenarnya kalau kita hayati ini lumayan luar biasa sebenarnya nilai daripada pelayanan yang diadop atau didorong oleh Persana. Nah, nanti ada maknanya saya sampaikan nilai dasar ini karena nanti di compare dengan transformasi yang terjadi. Apakah transformasi ini apa namanya berdasarkan pada nilai-nilai ini atau dan sebagainya. Itu maknanya karena kenapa saya sampaikan nilai dasar. Kemudian eh, apa namanya medical maxim itu adalah memang pengobatan tidak selalu menyembuhkan, tetapi selalu care memberikan perhatian dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi tidak memang selalu harus menyembuhkan pasien, tetapi yang pasti berupaya menyembuhkan dan memperbaiki kualitas pasien. Nah, saya juga sampaikan deklarasi Jenewa di mana sumpah dokter yang direvisi atau diadopsi atau diverifikasi dikembangkan oleh beberapa negara yang lain masing-masing dengan versinya. Tapi intinya adalah kita berjanji bahwa kesehatan pasien itu adalah hal utama. Tidak ada pertimbangan lain. Jadi kalau mau bertransformasi, tentu kita mendasarkan kepada kesehatan pasien. Patient safety. Tidak ada tawar-menawar itu. Nah, yang kedua adalah kendati pun apa yang terjadi, tidak akan ikut kalau itu akan mencederai masalah HAM. Jadi itu sangat maknanya sangat besar dalam bahwa apapun, tidak ada pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, sosial, dan sebagainya, tetap harus mengedepankan patient safety. Kemudian ada quote etik yang saya sampaikan di sini adalah, nah ini menjadi pedagang baik, menjadi dokter juga baik, tapi menggabungkan kedua profesi tersebut di saat yang sama itu unethical. Jadi ini nilai-nilai yang kita anut. Nah, tujuannya nanti menjadi dasar bagaimana kita bertransformasi. Nah, kemudian saya sertakan juga teori dan landasan legalitas pelayanan. Undang-undang kita, konstitusi kita jelas menyatakan pasal 28 dan 34 itu negara hadir dalam memberikan pelayanan dan menyiapkan sarana. Jadi ini Persana ini hadir sebenarnya mensupport pemerintah. Jadi dia mesti melindungi Persana karena dia adalah bagian daripada yang dijamin undang-undang. Kemudian asas BPJS.
itu berperi kemanusiaan, berkeadilan dan mengedepankan kemanfaatan. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman BPJS. Saya kira Pak Hairul Rajab sebagai Dewan Pengawas dulu pasti mengamalkan ini, bahwa Hmm. mengedepankan asas kemanusiaan. Kemudian saya ambil dua filosofi, ada Jeremy Bentham dan John Rawls, semua sepakat bahwa kemanfaatan adalah dasar mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau tidak bermanfaat, kita treat pasien tidak sesuai dengan SOP, maka itu tidak memberi manfaat. Dan itu tentu HAM, menyakiti. Kemudian nilai keadilan utama, nilai utama mewujudkan martabat kemanusiaan. Nah, ini 7 September kemarin teman-teman di akademisi di Jogja itu menyampaikan pandangan kepada eh, Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang 17 2023 itu mengandung unsur atau masalah yang fundamental. Salah satunya adalah mendorong komersialisasi layanan kesehatan melalui target pendapatan rumah sakit vertikal. Nah, ini yang terjadi. Jadi, rumah sakit, daerah, Pemda, Puskesmas dijadikan sebagai unit pendapatan, unit untuk mendongkrak PAD atau pendapatan negara. Nah, ini tentu eh, yang akan kita bicarakan sebentar. Nah, di samping itu ada mengganggu independensi kolegium dan profesi, kemudian bisa dibayangkan penurunan standar pendidikan dokter spesialis dengan mengedepankan hospital based training. Saya kira ya memang ini menjadi concern kita kalau mau ke depan bagaimana supaya patient safety. Nah, bayangkan ada tes shifting, dokter umum hanya dilatih tertentu untuk bisa seksio, untuk bisa melakukan apa saja, padahal itu tentu memerlukan skill yang teruji baru bisa dilakukan. Nah, apa dilema pelayanan di rumah sakit atau di lapangan? Yang pertama kita harus tahu bahwa kesehatan itu adalah uncertainty. Tidak bisa dipastikan. Mungkin pasien masih bisa berjalan ke gawat darurat, tapi keluarnya mayat. Atau diangkut dengan tidak sadar masuk ke IGD, tetapi dia bisa keluar dengan gagah berani. Jadi itu kedokteran adalah arts uncertainty yang tidak bisa diprediksi, meskipun dipastikan, tapi bisa diprediksi, namun tidak bisa dipastikan. Yang kedua adalah eh, mudahnya terjadi konflik atau dispute, karena salah satu masalahnya adalah ada konflik interest di situ. Karena BPJS bertindak sebagai payer, pembayar, dan juga sebagai auditor. Jadi mestinya itu harus independen sebenarnya. Adanya klaim inasibijis yang lebih rendah daripada tarif rumah sakit. Mungkin kalau zamannya Pak Hairul masih bagus saya kira ya. Kadang kita klaimnya 10 dikasih 11. Mhm. Sekarang kalau klaimnya 10 mungkin yang datang cuma 8 atau 9 gitu. Nah, kemudian beberapa regulasi yang memberatkan rumah sakit. Pasien hanya boleh berobat jalan 1 kali sebulan. Tentu ini menyulitkan bagi kita. Pasien asma saya bisa saja memang kontrol sebulan sekali, tetapi ada namanya eksaserbasi. Dia tiba-tiba kena semprotan baygon, sesak napas dia harus datang tentu kena sesak napas. Nah, ini menjadi sumber konflik dispute. Kemudian demam beberapa hari baru bisa dirawat atau beberapa Celcius. Nah, saya kira kemarin Pak Warsito memviralkan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat itu bahwa susah memang dokter jadi disalahkan karena tidak merawat pasien karena ditentukan harus sekian derajat Celcius baru bisa di ini. Nah, bisa dibayangkan
kalau pasien lansia menderita pneumonia, kebetulan saya ahli paru, itu datang biasanya tidak dengan demam, tapi dia pneumonia. Nah, jadi kalau standar demamnya yang hanya bisa dipakai, wah, sangat-sangat menyulitkan tentu. Nah, ini perlu kolaborasi, perlu diskusi kepada teman-teman di BPJS. Kemudian tantangan sisi hukum. Nah, ini rumah sakit sekarang diteror dengan Undang-Undang 17 2023 itu. Khususnya pasal 17, pasal 193. Di mana semua kelalaian harus direktur yang bertanggung jawab. Coba bayangkan, padahal direktur itu kan tidak tahu menahu dari apa yang dilakukan oleh DPJP yang ada di lapangan. Kemudian ada pasal 305. Kalau pasien tidak suka, tidak puas, bisa mengadukan ke MDP. Ini hal-hal ini semua eh, apa namanya mengekang kita sehingga betul-betul bikin stres. Nah, bisa saya bayangkan kalau misalnya pasien tidak puas hanya sepele masalah komunikasi mengadukan, ya rumah sakit juga pasti akan terdampak. Nah, ini masuk pada transformasi layanan kesehatan. Jadi yang merubah eh, apa namanya postur atau performance layanan kesehatan hari ini karena berubahnya eh, apa namanya dasar filosofi daripada pelayanan yang tadinya healthcare menjadi health industry. Ini adalah satu paradoks yang perlu kita renungkan demi untuk pasien safety. Healthcare, ya kalau healthcare, jadi kepedulian, pelayanan berbasis tidak ada interest atau tidak ada nilai yang diperjuangkan semata untuk passion, ya kalau dalam etik namanya beneficent, itu basisnya itu adalah pasien need. Ya, apa yang dibutuhkan pasien? Maka klaimnya mestinya keluarnya adalah retrospektif. Ini yang saya selalu dengungkan bahwa sampai kapanpun kalau ini pandangan ini tidak diubah akan terjadi dispute terus. Karena kalau klaim di retrospektif itu artinya pasien di treatment sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya kalau health industry itu pasien di treat berbasis efisiensi. Maka klaimnya adalah inasibijis atau IDRG nanti. Nah, kalau kita lihat sejarah lahirnya rumah sakit, itu dimulai dari lembaga sosial yang doktrinnya dulu itu adalah charitable immunity. Jadi rumah sakit dulu tidak akan pernah dituntut karena dia memang tidak punya interest apa-apa kecuali untuk menolong pasien. Nah, ini klasifikasi rumah sakit. Pak Pajar, lagi berapa menit, Pak? Halo, Pak Pajar. Saya lanjut ya. 10 menit lagi, Pak. Wah ya, mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Klasifikasi rumah sakit ada dasar, madya, utama, dan paripurna. Nah, yang paling rendah itu adalah dasar. Nah, saya lanjut aja supaya cukup waktunya. Nah, ini eh, klasifikasi sederhana, tapi ada yang saya highlight. Jadi poinnya adalah rumah sakit itu didasarkan pada spesialisnya dan subspesialisnya, ditambah dengan sarana prasarana yang mendukungnya. Nah, dan yang kedua adalah pembayarannya didasarkan pada kemampuan tertinggi yang dimiliki rumah sakit. Padahal tidak semua pasien yang masuk misalnya di rumah sakit kelas eh, apa namanya kelas madya, paripurna itu dilakukan tindakan-tindakan itu, tapi dia sudah mendapatkan nilai. Nanti kita lihat apa perbedaan inasibijis dengan IDRG. Jadi itu sangat, nah, mohon maaf, Persana itu sebenarnya memang basisnya adalah rumah sakit yang kecil. Nah, istilahnya Pak Sekjen stand alone. Jadi kalau sudah grup itu sudah besar dan itu pasti berada di madya dan paripurna. Nah, kemudian pembayaran berdasarkan kemampuan layanan. Jadi bukan
berdasarkan apa yang diberikan kepada pasien. Nah, ini tentu merugikan kalau kita di-treat atau di-judge sebagai rumah sakit dasar, maka pasti akan rugi karena nilai base-nya rumah sakit itu sudah rendah. Jadi bukan didasarkan pada eh, apa yang diberikan pasien, tapi kemampuan layanan. Nah, ini kan hal yang sedikit tidak atau keluar dari logika normal gitu. Kecuali kalau misalnya betul dilakukan itu, go on. Nah, tapi kita di rumah sakit dasar misalnya memberikan layanan optimal tidak dinilai karena dianggap sebagai rumah sakit dasar. Nah, ini baris kedua ya, itu dasar tarif ditetapkan oleh pemerintah kalau Inasi Bijis. Kalau IDRG itu ada namanya RW, relative weight, jadi beratnya masalah atau beratnya penyakit dikali base rate. Nah, base rate ini sudah ditentukan berdasarkan tadi kriteria rumah sakit. Jadi dari sini aja sudah kelihatan bahwa pasti rumah sakit yang dasar akan mudah dirugikan. Saya lanjut. Nah, tantangan rumah sakit kecil. Nah, ini rumah sakit kecil saya gunakan untuk rumah sakit dasar dan madya. Dia perlu adaptasi besar agar tidak rugi dalam sistem IDRG. Demikian sebaliknya, rumah sakit utama dan paripurna relatif diuntungkan karena melayani kasus berat, meskipun sebenarnya tidak melakukan itu, tapi sudah base rate-nya itu sudah nilai tinggi. Apalagi kalau melakukan hal yang complicated gitu. Jadi dasar, nah teman-teman yang berada di dasar atau madya, saya garis merah supaya lebih cepat nanti saya share ini slide saya supaya gampang bisa dibaca. Saya singkat-singkat saja. Harus minimalisasi kasus berat. Jadi teman-teman yang begitu ada kasus berat, misalnya gagal napas, nggak usah rawat Anda tidak nggak usah Anda rawat meskipun masuk ke rumah sakit Anda. Anda cepat-cepat rujuk karena pasti you akan rugi. Tapi ini inilah nilai-nilai kenapa saya sampaikan nilai-nilai dasar. Tega nggak kita mendelivery pasien yang unstable. Sorry, saya minum dulu. Tapi di sisi lain, kalau kita mentreat itu tidak dinilai, tidak dihargai. Nah, ini dilema tentu, ya. Jadi pasien tidak sadar masuk dengan gagal napas, misalnya kita mau ini treat, kita mau intubasi dan sebagainya, tapi eh, apa namanya base rate-nya itu sudah rendah, tidak masuk. Tetapi ketika kita mau rujuk, ini pasien ini secara hukum merujuk pasien itu tidak bisa melepas tangan begitu. Kalau dia meninggal sebelum sampai ke tujuan atau tidak sampai, maka tuntutannya tetap di rumah sakit pertama. Itu dilematis. Demikian rumah sakit madya. Nah, yang diuntungkan itu rumah sakit utama dengan paripurna. Saya lanjut. Nah, nah, bagaimana strategi kita kira-kira ya, teman-teman sekalian? Strategi merespon transformasi. Jadi mempertahankan kelangsungan rumah sakit swasta kecil, khususnya yang masih stand alone, di era transformasi pembiayaan BPJS memang cukup menantang karena terjadi tekanan dari sisi tarif BPJS yang tidak match dengan tarif rumah sakit. Biaya operasional terus meningkat karena kualitas layanan tetap harus dipertahankan. Nah, bisa dibayangkan kita terus didorong untuk meningkatkan quality, tetapi eh, apa namanya eh, tarif belum ditinjau dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan dinamika regulasi yang cenderung menghimpit margin rumah sakit. Nah, untuk itu beberapa strategi yang perlu kita lakukan. Nah, ini saya cuma memberikan dua kriteria rumah sakit dasar dan rumah sakit madya.
Karena saya kira teman-teman yang ada itu lebih banyak di rumah sakit ini. Karena rumah sakit yang non stand alone itu biasanya konglomerasi, kemudian grup dan sebagainya. Ini fokus saja di layanan sederhana dan rujukan cepat. Ya, tapi saya sekali lagi jangan juga merujuk pasien yang tidak layak dirujuk. Karena itu melukai atau mencederai martabat pelayanan kesehatan. Jadi fokus di situ, layanan sederhana dan rujukan cepat. Perkuat SDM, gunakan rekam medis elektronik dan tentu ini sudah fokus pada layanan unggulan dasar, bisa maternal atau child care, penyakit umum dan sebagainya. Tapi bisa dibayangkan ya, ya saya mengutip ini tapi tidak sepenuh hati sebenarnya bahwa kena apa? Tidak mungkin di depan mata kita gagal napas nih tadinya masuk dengan pneumonia ringan. Tiba-tiba dia gagal napas atau asma akut, tiba-tiba dia eksaserbasi apa namanya apa namanya ya yang berat, maka kita harus tidak mungkin kita dirujuk karena ini hitungan menit. Kalau kita rujuk meninggal, tapi kita intubasi kita melakukan ini rugi. Nah ini, nah mudah-mudahan nanti ada negosiasi, ada negosiasi. Oke, Rumah Sakit Madya demikian juga sudah layanannya menengah dengan kontrol mutu. Bentuk tim case mix dan komite medis untuk standarisasi. Karena saya tidak baca semua karena waktunya terbatas. Nah, strategi manajerial. Ini ada 7 poin yang saya kembangkan. Apa ya? Jadi ya strategi manajerial ini saya kira penting karena uh, tanpa manajerial yang benar maka meskipun milionya bagus maka bisa juga hancur. Tapi dengan manajerial yang baik meskipun apa namanya tidak kondusif kita bisa tetap berselancar. Jadi eh, jangan pernah menghentikan gelombang, tetapi belajarlah berselancar supaya bisa memainkan gelombang itu. Nah, satu perketat keuangan, kontrol ketat biaya operasional, gunakan grup purchasing mulai Persana. Nah, ini saya teman-teman Persana saya selalu tidak setuju memang kalau kita beralih ke tempat lain untuk purchasing secara grup. Kenapa bukan Persana yang laksanakan? Karena kita punya anggota 2 juta, 2.000. Kalau kita bisa melakukan purchasing secara kolektif, maka mitra vendor-vendor itu akan datang dengan sangat menggantungkan kehidupannya di kita. Ini tentu saya titip ke Pak Sekjen untuk di hire karena purchasing group. Terapkan sistem cost accounting agar tahu layanan mana yang rugi untung untuk dikembangkan. Yang rugi kalau perlu di download, apa namanya di delete, yang untung dikembangkan. Selanjutnya, optimalisasi klaim BPJS. Pastikan ketepatan coding inasibijis agar klaim tidak ditolak atau underpaid. Ya, tentu ini eh, apa pisau bermata dua. Begitu bagusnya klaimnya kita, maka ada akan dispute. Begitu longgar, Anda akan underpaid. Nah, jadi teman-teman ini seni, seni. Kemudian ini makanya di poin 4 saya tulis bangun tim khusus penanganan klaim dan jalin hubungan baik. Nah, ini jalin hubungan baik dengan BPJS sehingga menghindari disput atau pending secara objektif. Jadi kalau kita jalin hubungan dengan baik dengan BPJS, ya bisa telepon-teleponan. Kenapa bisa dipending lagi? Karena biasanya berganti lagi rule-nya. Nah ini makanya harus secara objektif. Kemudian diversifikasi pendapatan. Nah, kembangkan ide. Jangan hanya bergantung kepada BPJS. Uh, Tambahkan layanan non BPJS seperti medical check-up, klinik eksekutif, layanan estetika, fisioterapi, home care, rawat inap kelas khusus. Nah, bekerja sama dengan corporate atau asuransi swasta. Jadi sekali lagi ya mau tak mau kita harus
meningkatkan layanan, kualitas layanan agar pasien-pasien non BPJS itu bisa kita hire. Kemudian peningkatan mutu dan reputasi. Yang bisa segera kita lakukan adalah pelayanan yang ramah, cepat, bermutu, tanpa mengeluarkan kos. Nah, untuk menambah lagi kita perlu renovasi, mempercantik, membuat suasana nyaman dan sebagainya. Ikut dan patuhi akreditasi rumah sakit yang bonafit agar eh, mendapatkan meningkatkan performance. Gunakan teknologi telemedicine ini saya kira sudah ini. Nah, jangan lupa update layanan mutakhir dan modern. Kemudian kolaborasi dan network. Nah, ini bekerja sama dengan rumah sakit rujukan, klinik, atau university untuk alih pasien untuk pendidikan dan penelitian. Perkuat dan besarkan persana. Saya apa namanya, menghimbau teman-teman, ayo aktif di persana, kita besarkan persana, karena asosiasi ini sebagai asosiasi rumah sakit private itu sebagai wadah pemersatu pemilik rumah sakit, sebagai wadah diskusi penyelesaian medik, finansial, dan hukum. Jadi beberapa masalah baik finansial, hukum bisa kita bicarakan di forum ini, bisa kita bicarakan. Kemudian menjaga eksistensi pengusaha rumah sakit nasional dari ancaman kapitalisme dan liberalisme. Ini tentu saya kemarin bimbing mahasiswa, dia bilang saya khusus mencari rumah sakit yang mau kolaps untuk diakuisisi oleh grupnya dia. Jadi sudah ada timnya itu. Saya bilang hebat sekali. Jadi rumah sakit yang mau kolaps langsung diakuisisi. Dan memang lebih untung daripada membangun dari awal. Kemudian bargaining power dan advokasi tarif BPJS. Nah, ini kita nih apa yang ditampilkan Pak Pajar tadi di Selamat Datang itu dari bagian daripada upaya Persana sudah mendatangi Watimpres untuk kita sampaikan. Karena kalau ke BPJS tentu masih ada atasannya. Kita langsung kepada Watimpres untuk menyampaikan ini loh kondisinya BPJS dan sebagainya. Tapi ya sudahlah. Nah, itu karena apa namanya ya sekali lagi kebijakan nasional ya udah mungkin perlu effort lagi untuk itu. Kemudian media group purchasing, kemudian resources sharing resources. Ya, ini juga saya juga memanfaatkan Persana untuk kita bisa saling mentukar informasi. Direktur A kondisinya bagaimana atau pekerja A kondisinya bagaimana. Nah, sehingga semua staf bisa kita memberikan rekomendasi yang baik kalau dia mau pindah misalnya dan sebagainya. Kita bisa bertukar informasi. Jadi wadah Persana sangat bermanfaat. Nah, sumber daya manusia, terapkan pola kerja efisien. Nah, biasanya di perawat itu berlomba kalau kita konsul mestinya konsul sekali saja. Tapi kadang konsulnya berkelanjutan dan sebagainya. Akhirnya satu hari bisa divisit pasien dua tiga pasien DPJP. Padahal mestinya cuma satu DPJP. Kemudian latih staf untuk multitasking. Tidak harus kita punya marketing. Marketing bisa diberdayakan di misalnya uh, ke hal yang lain, misalnya uh, hubungan sosial dan sebagainya ya, yang masih bisa. Jadi tidak harus person to person untuk setiap task atau job. Kemudian hire direktur rumah sakit yang capable. Nah, ini saya kira penting juga. Sebagai persana harus tidak sekedar menempatkan orang sebagai direktur, harus punya capable, bukan cuma mengaku sebagai direktur. Karena beberapa oknum tentu saya rasakan ya cuma menjadi uh, cuma menjudge we are director, tetapi kapabilitasnya tidak mumpuni dan sebagainya. Jaga motivasi karyawan dengan intensif dan non finansial. Jadi kalau ada yang berprestasi, berikan penghargaan, misalnya berikan apa namanya voucher untuk misalnya pendidikan apa dan sebagainya. Tanamkan budaya ownership. Nah, ini yang banyak yang tidak dimiliki oleh staf kita. Pokoknya akhir bulan terima gaji tanpa memikirkan.
bagaimana mengkoleksi uang itu, uang yang kita bayarkan kepada mereka. Dia tidak mau tahu. Kemudian terakhir barangkali ini libatkan pemerintah. Ini rumah sakit yang kecil memang tidak akan mungkin bersaing dengan rumah sakit pemerintah daerah atau vertikal yang segalanya uh, mendapatkan subsidi. Maka untuk itu, karena kita melayani masyarakat, kita harus meminta juga bahwa perlu dong, apa bedanya mereka dengan kita? Kita juga menghidupi masyarakat, melayani pasien, BPJS, dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga, oh ya, ini yang kedua juga, jangan lupa pajak kita itu mestinya juga ada dispensasi. Tidak berlaku misalnya seperti rumah sakit yang sudah komersial, mesti ada apa namanya exception di situ. Kemudian yang ketiga adalah eh, perlu peran pemerintah mendampingi agar rumah sakit yang diambil alih tidak sampai menjadi pelayanan yang monopoli atau terjadi kapitalisasi kesehatan. Ini tentu dampaknya tidak baik kalau mono monopoli terjadi monopoli layanan kesehatan. Di samping misalnya pelaku swasta nasional akan hilang dan itu akhirnya cuma monopoli dan itu akan tidak baik sebagai negara demokrasi. Nah, kesimpulan. Terima kasih Pak Fajar, waktunya saya masih disampaikan apa namanya menyampaikan sampai di kesimpulan. Jadi bersama Asosiasi Rumah Sakit harus hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah dan dalam memenuhi permasakitan nasional dalam menyehatkan dan mensejahterakan masa. Pemerintah harus melindungi pengusaha rumah sakitan nasional dari ancaman konglomerasi dan kapitalisme dengan memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang melalui kebijakan yang proporsional. Jadi jangan kebijakan itu hanya tujuannya efisiensi kepada negara, tujuannya efisiensi kepada BPJS. Harus dihitung tetap berikan kebijakan yang proporsional yang memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang para pengusaha-pengusaha rumah sakit nasional. Kemudian transformasi rujukan dan pembiayaan kesehatan semata ditujukan untuk pasien safety. Jadi sekali lagi nilai-nilai yang saya sampaikan tadi itu mestinya berbasis patient safety. Bukan karena efisiensi, bukan karena kita mau untung, jadi BPJS mau punya saldo dan sebagainya, tetapi betul-betul ke depannya hanya untuk patient safety. Dengan demikian, jangan sampai alasannya untuk efisiensi, tapi mendistorsi peran Persana sebagai pelaku perumahan nasional untuk tetap eksis. Demikian, Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum.